Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Mulia Wiwin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbasis teks. Perkenalkan, saya Desti Natasha dengan NIM 2503010021 dari kelas R1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja perencanaan media pembelajaran inovatif TIK di mata kuliah pembelajaran berbasis teks. Topik modul ajar yang saya angkat adalah teks eksposisi. Langsung saja yang pertama, identitas perangkat. Fase atau kelas yang saya angkat adalah fase E, kelas 10 SMA. Jenis teks eksposisi. Target kompetensi yang pertama adalah peserta didik dapat memahami konsep dasar teks eksposisi. Yang kedua, peserta didik mampu mengenali struktur teks eksposisi seperti tesis, rangkaian argumen, dan juga penegasan ulang. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyusun teks eksposisi sederhana dengan penggunaan bahasa yang tepat. Dan yang kedua, pemilihan platform TIK. Nama aplikasi atau platform yang saya gunakan untuk membantu saya adalah Canva. Nah, mengapa saya memilih Canva? Karena aplikasi ini dipilih karena mudah dioperasikan dan memiliki tampilan yang menarik bagi siswa. Canva dapat digunakan melalui berbagai perangkat seperti ponsel maupun komputer, sehingga bisa lebih efektif. Selain itu, Canva ini tersedia banyak pilihan template gratis yang dapat membantu siswa dalam membuat presentasi atau infografis secara kreatif saat pembelajaran teks eksposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, agar pembelajaran hari ini lebih menarik, kita akan menggunakan media dari Canva. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Nah, apa sih teks eksposisi itu? Oke, nah teks eksposisi adalah teks yang bertujuan menyampaikan informasi, pengetahuan, atau pendapat secara jelas dan logis kepada pembaca. Teks ini menekankan pada penjelasan yang bersifat objektif sehingga pembaca dapat memahami suatu topik berdasarkan fakta dan alasan yang disampaikan. Nah, kita lanjut. Di sini ada struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis, bagian pembuka yang berisi pandangan atau pendapat penulis tentang suatu topik. Tesis menjadi dasar pembahasan dalam teks. Nah, yang kedua adalah argumentasi. Bagian ini yang memuat alasan, data, fakta, atau contoh untuk mendukung pendapat yang telah disampaikan pada tesis. Bagian ini biasanya paling panjang. Nah, yang ketiga adalah penegasan ulang. Bagian penutup yang berisi penguatan kembali pendapat penulis disampaikan secara singkat sebagai simpulan dari pembahasan. Nah, sekarang kita perhatikan contoh di sini. Yang di sini judul yang saya angkat adalah pentingnya literasi digital bagi pelajar. Nah, yang pertama di bagian tesis, di era perkembangan teknologi saat ini, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting bagi pelajar. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat digital, tetapi juga kemampuan memahami dan menyaring informasi secara bijak. Nah, yang kedua ada poin argumentasi. Pertama, pelajar yang memiliki literasi digital yang baik maupun membedakan informasi yang benar dan hoax. Hal ini penting karena banyaknya informasi yang beredar di internet tidak semuanya dapat dipercaya. Kedua, literasi digital membantu pelajar dalam proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi, siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar yang lebih luas dan bervariasi. Ketiga, kemampuan ini juga mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis. Pelajar dapat menganalisis informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya kepada orang lain. Nah, yang ketiga ada penegasan ulang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi digital sangat diperlukan oleh pelajar. Oleh karena itu, kemampuan ini perlu terus dikembangkan agar siswa dapat memanfaatkan teknologi secara tepat dan juga bertanggung jawab. Nah, jadi hari ini kita telah mempelajari bahwa teks eksposisi memiliki 3 struktur utama, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang.